dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Aceh, dan yang mewakili. Yang kami hormati seluruh pejabat eselon 1 dan 2 di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta seluruh hadirin peserta Rakornas 2011 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari yang cerah ini kita dapat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011 dan Forum E-Government 2011 dengan tema Komunikasi Lancar, Informasi Benar untuk Mendukung Pembangunan Karakter Bangsa yang diselenggarakan mulai hari ini tanggal 9 sampai dengan 10 November 2011. Tema Rakornas Kementerian Kominfo tahun 2011 ini ialah komunikasi lancar, informasi benar dalam mendukung pembangunan karakter bangsa. Sebagai dasar pelaksanaan Rakornas Kominfo tahun 2011, hari ini adalah surat keputusan Menteri Komunikasi Informatika nomor 359 yang Kominfo 8/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Komunikasi dan Informatika tahun 2011. Adapun tujuan Rakornas Komunikasi dan Informatika tahun 2011 ini adalah merumuskan kebijakan yang tepat dan komprehensif serta langkah-langkah strategis dan rencana aksi yang konkret untuk mendukung pembangunan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mampu menangkal separatisme dan radikalisme melalui strategi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam jangka panjang, karakter adalah faktor penentu dalam kehidupan individu, begitu juga dengan bangsa. Hadirin yang saya hormati, teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita sebut TIK adalah bagian yang terintegrasi erat dengan kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam pembentukan karakter. Sudah tentu bukan saatnya lagi kita mempertanyakan apakah bangsa ini telah siap dengan proses akselerasi dan integrasi TIK dalam kehidupan masyarakat. Karena waktu yang digunakan untuk menyadari bahwa proses akselerasi dalam integrasi TIK bersifat sesuatu yang tidak terelakkan atau tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, bangsa kita mau tidak mau harus siap menjadi aktor dalam proses tersebut. Tidak hanya itu, bangsa kita harus mengambil manfaat dari proses tersebut, khususnya terkait dengan pembangunan karakter. Internet salah satu teknologi yang tidak mengenal batas wilayah. Konsekuensi lebih dari itu adalah adanya suatu kontak antar manusia yang tidak peduli dengan lokasi. Artinya sebagai konsekuensi adalah adanya exchange of culture, exchange kesamaan perilaku dan kesamaan hobi dan kesamaan interest bisa disatukan dalam internet. Konsekuensinya, barangkali nanti ke depan adanya suatu klaster-klaster dari suatu internet yang tidak mengenal bangsa. Adanya komunitas yang tidak mengenal bangsa. Di sisi lain adalah suatu organisme di situ, tapi di sisi lain barangkali harus kita waspadai terkait dengan ketahanan budaya nasional. Pekerjaan itu ada di kita sekarang, Pak, ada di kita bersama-sama. Makanya pendidikan karakter itu harus kita jalankan mulai dari rumah tangga sampai ke lembaga pendidikan. Kami di lembaga pendidikan atau di Kemdikbud hari ini sudah merumuskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan ke depan. Tapi yang amat penting adalah bagaimana menjadikan itu pembiasaan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dahulu, Pak, nggak tahu lah kalau saya dari kampung, kalau kita dulu waktu SD
Itu yang membersihkan sekolah itu kan kita, Pak. Ada piket, si A piket hari Senin, si B piket hari Selasa. Ada guru piket. Malah kaplak meja itu dibawa dari rumah. Dari rumah siapa yang piket yang bawa. Sekarang karena sekolah yang sudah bertaraf internasional semua, yang membersihkan itu adalah cleaning service, tidak ada tanggung jawab kita berikan kepada peserta didik. Apakah itu baik atau tidak? Bagaimana kita menjaga kebersihan? Buang sampah juga. Karena ada petugasnya, anak-anak gampang saja membuang sampah. Mungkin ini gerakan-gerakan seperti ini akan kita cobakan agar gerakan kebersihan itu luar biasa. Masa depan datang lebih awal, melampaui kecepatan kita mempersiapkan diri. Ini kunci persoalan. Mestinya 100 tahun lagi masa depan itu datang, tapi sudah hadir di depan pintu kita sekarang ini. Akhirnya lahirlah tingkah laku masyarakat kita yang di luar perhitungan kita juga. Satu sisi di kutub sana itu lahir teroris. Kenapa teroris itu datang? Kecewa. Dia nggak tahu apa yang harus kami lakukan pada saat dunia sedang berubah seperti ini dahsyatnya. Tapi di ujung sana juga ada liberalisme yang datang. Enggak, semua harus kita larut dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi sebetulnya liberalisme dan terorisme itu sama-sama anak kandung globalisasi. Yang bertanggung jawab terhadap ini semuanya ya Menkominfo. Mestinya masa depan itu ditahan oleh Menkominfo, jangan dulu datang, bahasa Indonesia belum siap nih. Nah, saya kira kita harus sepakat bahwa yang perlu kita lakukan dalam rangka mengantisipasi perubahan zaman, perubahan sosial sekarang ini adalah kita kembali kepada pembenaran, pengokohan karakter kita. Nah, oleh karena itu agama di sini menjadi sangat penting. Dari aspek apanya agama itu diperlukan? Pertama, agama menawarkan konsep perbaikan akhlak atau akhlakul karimah. Yang kedua, agama juga menawarkan moralitas dan etika. Jadi teologi kita ini selama ini masih kokoh, masih kuat, berdiri tegak di atas landasan ajaran keagamaan kita masing-masing, maka kita bisa memproteksi seluruh bentuk-bentuk negatif yang ditawarkan oleh globalisasi ini. Pembangunan jati diri bangsa yang berkarakter Pancasila harus diwujudkan melalui penyelenggaraan otonomi daerah yang terarah dan berkelanjutan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memiliki kewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan mempanelkan sebuah isu yang bertemakan peran dan strategi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi,
untuk mendukung pembangunan karakter bangsa. Radikalisme dan separatisme itu adalah dua jenis yang berbeda. Radikalisme tidak punya pendapat apa-apa, tetapi adalah bayang dari suatu sikap yang keras terhadap sesuatu. Sedangkan separatisme itu adalah suatu keinginan untuk melepaskan diri dari sesuatu. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. The nature of the problem is different. Nah, karakter atau sifat yang ditulis oleh Pak Muhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia tahun 77, sudah lama. Ya, berangkat haji juga, korupsi juga. Kedua, enggan bertanggung jawab. Kita bercermin, tidak mau tanggung jawab. Kalau tadi istilah Pak Nasar ini mulai nyambung saya. Mulai dari ilmuwan, intelektual, cendekiawan. Ilmuwan itu yang dirinya sendiri lah, kemudian mulai menyalah-nyalahkan, dan yang ketiga itu yang cendekiawan, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya kalau memang dia bertanggung jawab, tanggung jawab diambil. Satu, merah putih jangan mundur, itu dulu satu. Dan NKRI harus tetap utuh. Bagaimana untuk merah putih supaya tidak luntur, dan bagaimana NKRI tetap utuh? Mari kita menjadikan satu di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini program-program untuk mengutuhkan NKRI. Memang kita harus berbangga hati, baik para kepala dinas Menkom maupun perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, satu-satunya kementerian yang ada di dalam Al-Quran adalah Kominfo dengan surat pemberitaan. Konten internet saat ini tentunya sangat banyak. Mulai yang paling dasar email, ada chatting yang menggunakan webcam ataupun menggunakan webcam, ada juga portal, ada sekarang e-banking, e-commerce, e-learning, dan e-government pun sedang berjalan. Juga di luar itu adalah jejaring sosial yang kadang-kadang membuat masalah sosial juga, gitu kan. Dan saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, melalui internet kita bisa akses langsung kepada pasar dunia. Banyak yang berhasil melalui ini. Jadi oleh karena itu, angka ini harus kita ketahui, e-commerce belum bertumbuh nanti di sini, tapi ini sementara sedang bergerak. Perhatikan umur 15 sampai 19. Ini kutipan dari Bill Gates, dia bilang ini adalah betul-betul internet adalah suatu revolusi pendidikan. Ya, betul-betul memberikan anak kita suatu kesempatan untuk bisa menggali tentang intellectual riset ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu bapak peserta rakor yang saya cintai, di dalam sesi kedua ini ada beberapa topik dalam rangka diskusi pertama ini. Artinya apa? Artinya bahkan ASEAN pun sekarang menggunakan filosofi Unity in Diversity atau Bhinneka Tunggal Ika sebagai unit nomor satu dalam konteks menyongsong yang kita sebut dengan ASEAN Community. Nah, berarti modal dasarnya adalah menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bagaimana menerjemahkan perbedaan sebagai kekuatan yang mengikat satu dengan yang lain, pasti ada aturan mainnya. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa masalah yang kita hadapi paling besar dalam penggunaan cyberspace ini adalah bahwa nilai-nilai kita di real space itu nggak sama dengan nilai-nilai kita di cyberspace. Di real space kita marah kalau ada orang bagi-bagi gambar yang ada pornografi. Di cyberspace tiba-tiba sangat permisif. Nggak apa kok masuk di HP kok. Dunia masuk di HP itu satu pak, masuk di HP tenaga ada juga. Jangan-jangan di Bluetooth terus semua tersebar di sini. Jadi ini mau sambil rapat ada yang buka-buka gambar juga lah. Jadi ini apa namanya? Pola-pola nilai kita di real space dan cyberspace nggak sama. Tujuan kita pada waktu kita membangun karakter bangsa, kita harapkan bahwa karakter kita yang cukup bagus di real space tadi juga kita laksanakan. Informasi yang benar merupakan landasan kritis bagi kebijakan yang produktif. Ini merupakan tema daripada rakornas kita, masyarakat informasi benar dan komunikasi lancar. Keberadaan CIO atau PPID, pejabat pengelola informasi dan komunikasi, menjadi fokus tersendiri bagi Badan Litbang SDM.
karena dua kegiatan ini mendapat perhatian khusus dan dimonitor langsung oleh UKP 4. Yang saya lihat, drama radio pernah menjadi sesuatu di Indonesia pada tahun 80-an. Saya yakin Anda semua sebagian besar di sini pasti penggemar sandiwara Tutut Tinular, Posepu dan sebagainya. Apakah tidak mungkin karakter bangsa akan juga dibuat dalam rupa yang sama, yaitu dalam bentuk drama radio? Dan saya dengar katanya untuk karakter bangsa Indonesia, drama radio katanya masih sangat kuat karena budaya kita adalah budaya tuturan dan apanya kita masyarakat yang punya imajinasi tinggi. Di semua daerah saya selalu ditanya oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, itu program tidak bermutu, ya? Kenapa Kok TV terus-menerus menyebarluaskan gibah? Jawaban saya selalu dan hari ini saya ulangi adalah, kalau seandainya tidak ada yang menonton program itu, pastilah program itu tidak akan ditayangkan oleh TV. Jadi yang protes itu adalah yang nonton. Sama seperti perilaku ketika 500 orang ditelepon oleh AC Nielsen, ibu nontonnya apa? Oh saya nontonnya, ibu kalau nonton sinetron enggak, sinetron itu enggak mendidik, membuang waktu. Ibu nontonnya infotainment, enggak. Nontonnya apa? Saya nontonnya berita. Tapi kenapa kok berita ratingnya paling kecil ya di semua TV? Industri bergerak, penyerapan tenaga bergerak, pendidikan anak-anak yang belajar tidak brain tidak direkrut Singapura, tidak direkrut Malaysia untuk kemudian bikin film mereka dan kita tonton lagi di sini. Ini sama aja seperti ekspor kayu gelondongan, iya kan? Kita ekspor kayu gelondongan, furniturnya jadi, ekspor sini kita konsumsi. Anak-anak kita yang pintar-pintar, yang kemungkinan juga menerima beasiswa dari pemerintah sudah lulus, lari ke Malaysia, lari ke Singapura, produksi di sana, sudah jadi filmnya diekspor sini. Apa bedanya dengan ekspor kayu gelondongan? Simple policy. Saya kebetulan lagi di Kominfo, jadi saya bicara mengenai 1 jam penayangan sehari, 2 jam penayangan sehari bagi kartun lokal. Bapak sekalian, untuk selanjutnya waktu dekat, Forkikov ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan pengurus Forkikov untuk menyusun program pertukaran informasi tentang peta tiga pemerintahan di provinsi, kabupaten kota, dan rencana pelaksanaan Forkikov tahun 2012 tahun depan. Demikian laporan pelaksanaan Forkikov tahun 2011 kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih.
sebuah formulasi yang sederhana tentang karakter bangsa, yaitu bahwasannya kita menginginkan karakter bangsa yang pertama memiliki kemandirian, kemudian yang kedua berdaya saing, dan yang ketiga berkualitas. Ini yang nanti harus kita komunikasikan dan perlunya kita melakukan konsolidasi baik antara pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya tutup Rakornas 2 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi dan informatika jayalah terus, menjelaskan informasi ke seluruh pelosok negeri. Desa Informasi menunjang sarana telah tercipta konten komputer komunikasi, akses semua informasi menuju masyarakat. Informasi Indonesia menuju masyarakat. Informasi